Halo, balik lagi dan di video gue kali ini kembali gue pengen ngebahas seputar wangian. Dan wangian kali ini kembali wangian dari brand lokal. Kalau dibilang indie, actually gue nggak tahu juga karena perfumernya gue nggak tahu apa in-house. Well, ini adalah local brand yang judulnya agak kebarat-baratan, kebule-bulean, yaitu Carl & Clear. Buat yang penasaran, dilanjut nontonnya ya. Oke, untuk brand kali ini sebenarnya gue udah lama juga kepo dan semakin banyak yang request, so ya udah gue datengin dan gue waktu itu ke outletnya di Pondok Indah Mall 2 lantai 2 dan lumayan agak tricky untuk mencari posisinya, bisa ke arah toilet intinya. Jadi waktu itu gue mesnif hampir semuanya yang ada di situ dan untungnya mbak yang menjaga outletnya juga sangat-sangat helpful. Knowledge-nya dia untuk si wangian tadi lumayan, cuman memang agak susah karena banyak banget wangiannya untuk dia mengingat kembali ini ngedup yang mana. Yang pastinya ada yang ngedup dari bestsellernya, ada yang gue inget banget, yang satu ngedup Baccarat itu Lavish or Vanish, I'm not sure, nanti namanya bakalan gue cek lagi. Itu ngedup Baccarat dari Maison Francisco Dijon yang lagi ngetrend sekarang. Terus habis itu ada juga yang Black Orchid, itu ngedup YSL Black Opium. Tadi ya gue pikir dari judulnya itu bakalan ngedup si Tom Ford Black Orchid, ternyata dia justru ngedup YSL Black Opium. Terus habis itu yang pastinya juga yang gue tahu ada juga yang ngedup English Pear and Freesia or something, English Pear yang salah satu bestseller dari Jo Malone. Itu ada di lini floralnya dia. Intinya dari Carl & Clear ini lumayan banyak yang ngedup parfum-parfum, entah itu parfum niche atau parfum brand designer. Buat gue sendiri sebenarnya ya gue ngerasanya sangat sedikit menyayangkan kalau sampai bener-bener jadi yang niatnya jadi yang ngedup. Tapi kembali ini adalah strategi marketing yang memang ya orang akan mempertimbangkan gitu. Dari perjalanan gue ke sana, gue membeli ada 3 full bottle yang ada di gue ini, ada 3 full bottle. Ini adalah robust yang kayak gini. Ini yang di marketing buat cowok sebenarnya, tapi buat gue aromanya lumayan manis dan menarik menurut gue. Sedikit berasa tongka yang gomang gitu sebagai wangi yang di marketing gue cowok, jadi gue ambil ini yang robust. Terus habis itu untuk yang floral gue nggak ngambil yang dupe-nya si English Pear karena gue ngambil di paket yang satunya lagi. Ini yang gue ambil full botolnya adalah yang Mimosa. Dia tampilannya seperti ini sih, dari warnanya, desainnya mirip-mirip banget sama si Jo Malone. Tapi kalau untuk botolnya sendiri, menurut gue botolnya ini sangat mengingatkan gue sama botol dari Chanel. Oke, botolnya ini kalau transparan gini ngingetin sama botol Chanel. Cuman kalau tutup botolnya memang desainnya sangat Jo Malone-ish gitu. Sama satu lagi mengingatkan gue sama yang dulu ngedup Jo Malone, itu ada Jenny Glow. Dulu juga banyak banget yang request itu, tapi gue sampai sekarang belum sempat untuk reviewnya. Intinya gitu, gue belum bersentuhan aja sama si Jenny Glow. So buat gue pilihannya banyak, aromanya juga aneka rupa. Yang manis ada, yang fruity ada, yang floral ada, floral sweet ada, banyak banget pilihannya. Dan pada saat lo beli satu paket ini akan dapat free try me vial dengan secara random. Dan ini yang free trial yang gue dapat, kebetulan gue punya di paket yang satunya lagi. Mungkin nanti bakalan randomly gue share, gue kasih ke yang ngasih komen di video ini, oke? Terus ini tadi udah 2 yang full bottle. Yang full bottle, yang full bottle ketiga. Yang ini masih dari lini floralnya dia, tapi gue beli yang triple floral edition yang 3 botol ada 12 ml. Yang kayak gini. Ini yang floralnya, ada juga yang romantic, yang romance or love or something. Nah ini dia 12 ml, jadi dia tuh kayak gini tempatnya. Ini ada yang blossom, cherries, and delicate. Ini semua floral
Dan buat lo penikmat aroma yang simple floral, yang freshy floral, yang easy to wear, bukan floral yang thick, yang creamy segala macam, ini masih masuk gitu. So yang delicate ini kalau nggak salah yang mirip sama yang ngedup Jo Malone English Pear, oke. Buat gue aromanya tidak mengecewakan. Dia freshnya juga dapet dan nggak berasa alkohol-ish banget. Pas di spray juga nggak yang berminyak. Staying powernya moderate. Buat gue nggak yang sampai long lasting banget. Untuk yang edisi floral ini mungkin kembali tergantung di mana lo. Mungkin kalau suhu ruangannya dingin akan lebih awet dan lebih lingernya di udara lebih masuk kayak sekarang nih. Karena tadi udah sempat gue spray. Sementara yang untuk versi cowok ini yang robust, buat gue ini lebih awet di kulit gue. Ini sekitar ya kalau untuk yang versi floralnya di kulit gue sekitar 3 jaman. Karena gue nggak pernah nunggu sampai habis banget untuk gue reapply atau gue pakai parfum yang lain. Jadi di gue 3 jaman tuh gue ngerasa gue pengen nyoba parfum yang lain. Tapi kalau untuk yang robust atau yang ini yang manis, yang versi parfum cowoknya di gue bisa sekitar 4 jaman lebih lah. To be honest, gue nggak pernah coba full wear ini yang sampai bener-bener nunggu sampai hilang banget, nunggu sampai gue sniff di kulit gue nggak ada. Ya kalau untuk projectionnya sampai turun banget sampai hilang banget, ya pastinya dia akan lebih awet sekitar 6-8 jam mungkin bisa. Karena yang ini manis banget, si robust itu kayak gini. Ini robust dan kembali mungkin botolnya akan mengingatkan sebagian orang pada botol Chanel yang noir, Coco Noir gitu. Tapi buat gue atau teman-teman yang memang udah ngekepoin salah satu brand niche yang lain, mungkin dari tempatnya ini mengingatkan salah satu niche house yang lagi nge-hype sebenarnya di dunia penikmat wangi. Oke? Ini dia yang parfum full bottle yang kedua yang gue beli, dan full bottle yang ketiga itu tampilannya kayak gini. Ini gue tadinya di websitenya nggak ngeliat ada yang versi ini. Jadi kayaknya nggak tahu cuman ada di outletnya atau gimana, tapi di outletnya ada beberapa yang terinspirasi dari nuansa-nuansa aroma dari Timur Tengah yang banyak insensi, yang lebih tebal, yang harganya juga sedikit lebih mahal dibandingin dua yang versi ini. Dia nuansa oud juga ada, nuansa kombinasi antara saffron, oud, rose, apalagi ya, musky, sedikit agak musky gitu. Nah ini yang gue ambil adalah yang Riyadh seperti ini, dan packagingnya lebih mewah kesannya. Oke, dibukanya di tengah seperti ini, dan inilah tampilannya. Mungkin kalau untuk kombinasi hitam dan goldnya ngingetin kita atau yang pernah nonton video gue sama kembali si Madawi dari Arabian Oud. Tapi overall akan mengingatkan pada salah satu brand yang memang sorry banget gue nggak punya yang tipenya benar-benar hitam dan kotak begini tampilannya, gue nggak punya. Tapi di koleksi gue cuma punya yang begini. Ini somehow mengingatkan gue sama Initio Parfum Privé. Masih, ups, untung nggak jatuh ya. Cuman versi kecilnya gitu, karena di botolnya hitam somehow jadi ngingetin banget. Terus nanti bakal gue taruh video foto yang memang bener-bener yang versi hitamnya dari Initio tuh mirip banget sama ini, dan logonya pun posisinya seperti ini gitu. Jadi ya memang pastinya kita akan terinspirasi dari banyak hal. Cuman to be honest, ini kesannya tuh udah kayak somehow cloning gitu, somehow semi cloning atau yang ngedup gitu. Emang niat ngedup dan mengambil pasar yang mungkin sebagian orang belum kenal dengan bentuk Initio, atau mungkin belum ngerasa nggak familiar sama Jo Malone, atau mungkin justru orang itu udah biasa pakai Jo Malone tapi pengen cari yang untuk hari-hari yang versi murahnya. Untuk Baccarat juga seperti itu. Jadi buat gue agak ya udahlah, itu adalah strategi marketing yang menurut gue itu bukan ranah gue. Yang intinya ini botolnya sangat mengingatkan, dan bahkan sampai bagian atasnya pun mengingatkan gue sama Initio
gitu. Apa frosty-nya dan sebagainya. Cuman aromanya gue nggak bisa bilang ngedup karena di Initio udah beberapa yang gue coba, Psychedelic Love, Blessed Baraka, terus apalagi ya, kok gue lupa, yang putih udah pernah sniff juga tapi aromanya nggak mirip. Yang gue ambil ini yang kombinasi oud and rose, kayaknya seingat gue ya di notesnya tuh ada saffron and rose, labdanum and oud. Ini gue lumayan suka karena dia somehow sedikit lebih berbeda dengan oud rose combo yang ada di koleksi gue. Ini sedikit lebih manis, sedikit lebih wearable, dan nggak terlalu berkesan yang nyegrak atau berasa skanky oud, nggak juga. Iya, menurut gue ini lumayan menarik. Walaupun pada saat gue pegang ini somehow gue ngerasa ini kok familiar ya. Itu sih, dan ini kembali untuk kemasan ini ya dapat satu contoh, ini yang gue dapat Kairo. Untuk yang edisi ini dia pakai nama-nama kota di Timur Tengah, ada Abu Dhabi kalau nggak salah, atau apalagi ya, ada beberapa dan banyak banget pilihannya. Menurut gue sangat menarik Carl and Clear ini buat lo yang memang penikmat wangian, pengen banyak pilihan, banyak banget pilihannya. Harganya dibilang terjangkau ya karena dia bikin di kemasan 30 ml yang memang gampang dibawa-bawa. Untuk travel size-nya juga 12 ml. Jadi gampang dibawa-bawa, terus mau gonta-gantinya juga gampang, menarik. Untuk marketingnya menarik. Tapi kalau dibilang harganya murah, menurut gue ya so-so aja gitu. Terus apalagi ya, menurut gue is it a must have item buat gue pribadi? Enggak juga sih sebenarnya, cuman ya memang lumayan menarik. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang yang mengecewakan. Buat gue enggak juga. Hanya saja gue berharap ada wangian yang memang menjadi sesuatu, maksudnya jangan terlalu banyak ngedup lah. Intinya jangan, gue berharapnya ya ngedup, mungkin terinspirasi boleh, tapi kalau sampai yang bener-bener ngedup itu gue agak come on gitu. Be kreatif, be kreatif, terus terinspirasi boleh, tapi kalau sampai plek-ketiplek itu menurut gue kurang oke aja gitu. I think that's all buat impression gue, buat kesan gue untuk kapan dipakainya dan sebagainya banyak banget pilihannya dari Carl and Clear ini. Dan menurut gue kemasannya udah kekinian banget, cucok meong lah menurut gue. Oke, that's all. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.